Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berhadir di ruangan Zoom yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita sanjung sajikan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Mustafa Umar selaku Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Aceh. Yang saya hormati Bapak Mansur Sya'ban selaku Sekjen Asosiasi Kontraktor Aceh. Yang saya hormati Bapak Teguh Muhammad Afandi selaku Kabid BPJS Kesehatan. Yang saya hormati Bapak Fadil dari BPJS Kesehatan. Yang saya hormati Bapak Dodi Rahman dari Laboratorium Klinik Prodia. Dan yang saya hormati Ibu Alia Asri selaku moderator pada hari ini. Dan yang saya hormati kepada seluruh peserta yang hadir di ruangan Zoom yang berbahagia ini. Untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Membaca doa dimulai. Cara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Aka. Asosiasi Kontraktor Aceh bersatu dalam membangun bangsa, ingin mampu bersaing dalam satu tujuan, sukses
sukseskan pembangunan nasional Indonesia. Asosiasi Kontraktor Aceh solid menghadapi persaingan global, saling bekerja sama, membina, menumbuhkan usaha jasa konstruksi terbaik nasional. AKA, Asosiasi Kontraktor Aceh, wadah kemajuan pembangunan bangsa. AKA, Asosiasi Kontraktor Aceh, kemitraan masa depan ekonomi sejahtera. Hayat membangun, maju bermutu, tumbuh kembangkan pembangunan Indonesia Jaya. Untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum AKA, yaitu Bapak Mustafa Umar. Kepada Bapak, ruang dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah ilahi rabbi yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, senantiasa pula memberikan kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita tak dapat bertemu dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh ini melalui via Zoom meeting. Selanjutnya selawat dan salam juga senantiasa kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Pertama-tama yang saya hormati teman-teman, saudara-saudara pengurus Badan Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh beserta seluruh staf sekretariat, teman-teman pengurus daerah, juga beserta seluruh anggota yang saat ini sedang mengikuti acara webinar ini. Yang saya hormati dan terkhusus kepada teman-teman pemateri dari BPJS, kepada Bapak ada Kabid ya yang hadir di sini di forum ini, yaitu Bapak Tuku Muhammad Afandi selaku Kabid BPJS, kemudian Bapak Fadil selaku pembawa materi kita pada hari ini, kemudian Bapak Dodi Rahman dari Laboratorium Klinik Prodia Banda Aceh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami Bapak-Bapak pada acara webinar kali ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dapat menggelar acara webinar dalam rangka pembinaan kepada anggota-anggota AKA dan juga dalam rangka silaturahim kita antara sesama pengurus ataupun anggota Asosiasi Kontraktor Aceh. Kemudian dengan pihak-pihak stakeholder yang juga ada kaitannya dengan aktivitas kita, terutama pada hari ini, yaitu kita membahas topik tentang jaminan kesehatan bagi tenaga kerja konstruksi.
Adapun topik yang kita bahas dan kita angkat pada hari ini tentunya sangat menarik untuk kita bahas dan kita ikuti bersama nantinya dengan pemaparan dari pemateri-pemateri kita, baik dari BPJS Kesehatan Banda Aceh maupun dari Laboratorium Klinik Prodia. Jadi kaitan jaminan kesehatan bagi para pekerja konstruksi tentunya sangat penting sekali, mengingat pelaksanaan proyek selama ini khususnya di sektor konstruksi memang masih banyak hal-hal yang terabaikan pada sektor tersebut. Oleh karenanya saya mengajak semua anggota AGA, pengurus, supaya mengikuti acara ini dengan seksama dari awal hingga akhir. Kemudian nanti dilanjut dengan diskusi, mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semua. Demikian kata sambutan saya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mustafa Umar atas kata sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu acara yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu acara webinar dengan tema jaminan kesehatan bagi tenaga kerja konstruksi yang akan dipandu oleh Ibu moderator kita yaitu Ibu Alia Asri dengan para pemateri kita yaitu dari BPJS Kesehatan dan Laboratorium Klinik Prodia. Kepada Ibu Alia Asri, ruang dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Herfizayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja perkenalkan di sini saya Alia Asri sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelum itu telah hadir bersama kita pemateri-pemateri hari ini Bapak Fadil dari BPJS Kesehatan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Telah hadir juga bersama kita Bapak Dodi Rahman dari Laboratorium Klinik Prodia. Selamat pagi, Pak Dodi Rahman. Ya, selamat pagi, Bu. Ya. Telah hadir juga bersama kita Bapak Teguh Muhammad Afandi dari Kabid BPJS Kesehatan. Selamat pagi, Pak Afandi. Selamat pagi, Bu. Ya. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan paparan pemateri darinya Pak Fadil dari BPJS Kesehatan ya. Untuk waktu dan ruang saya persilakan Pak Fadil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadil dari Relationship Officer Kantor Cabang Banda Aceh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ketua Umum Asosiasi Aceh, Bapak Mustafa Umar ST. Dan yang saya hormati Sekjen Asosiasi Kontraktor Aceh, Bapak Mansur Syahban. Yang saya hormati Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan, Bapak Teguh Muhammad Afandi, AMK SKM. Yang saya hormati Bapak Dedi Rahman selaku narasumber kedua dari Laboratorium Klinik Prodia. Dan yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Alia Asri, serta para peserta webinar Asosiasi Kontraktor Aceh yang saya banggakan. Mohon izin, apakah bisa saya untuk men-share materinya, Bapak Ibu? Bisa Pak, silakan Pak. Sepertinya ini nggak bisa di-share ya, harus host disable participant screen sharing.
Sudah, Pak? Baik, untuk materinya apakah jelas di layar masing-masing, Bapak Ibu sekalian? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik. Oke, saya mulai dengan judulnya Peran BPJS Kesehatan dalam menjamin kesehatan bagi tenaga kerja konstruksi. Yang pertama adalah latar belakang dan dasar hukum hadirnya program JKN. Berdasarkan dasar hukum hadirnya program JKN, ada beberapa dasar hukumnya. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berikutnya ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Lalu ada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan yang terakhir ada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Nah, dari ke-6 dasar hukum ini, disinilah terjadinya hadirnya program jaminan kesehatan. Lalu yang berikutnya adalah prinsip penyelenggaraan JKN berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yaitu prinsip yang pertama ada prinsip gotong royong dan hasil pengolahan dana untuk pengembangan program dan nirlaba, dana amanat, keterbukaan, kepesertaannya bersifat wajib, kehati-hatian, portabilitas, dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Berdasarkan protection, sharing, dan compliance dalam program JKN. Nah, di protection artinya saya sekeluarga akan terlindungi kalau sakit, terutama sakit yang berbiaya mahal. Lalu kita sharing, saya sekeluarga dapat membantu yang sakit jika saya tetap sehat. Lalu compliance, saya sekeluarga taat sebagai warga negara yang menjalankan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Teks berikutnya, mengapa setiap penduduk perlu memiliki jaminan kesehatan? Yang pertama, tarif biaya pelayanan kesehatan terus mengalami kenaikan. Jadi untuk tarif biaya kesehatan selalu menaik ya Ibu setiap tahunnya. Lalu yang kedua, pergeseran pola penyakit dari infeksi ringan ke penyakit degeneratif kronis. Dan yang ketiga, perkembangan teknologi kedokteran semakin maju. Pasien tidak mempunyai pilihan, memiliki posisi tawar yang lemah, mendapatkan informasi yang asimetris. Dan yang terakhir, sakit berdampak sosial dan ekonomi. Di sini ada segmen kepesertaan dalam program JKN. Yaitu yang pertama ada segmen PBIJK, terbagi di atas PBI-APBN dan PBI-APBD, dan non-PBIJK atau peserta penerima upah atau PPU, peserta bantuan penerima upah atau bukan bekerja. Dan di sini peserta penerima upah terbagi atas melalui pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, prajurit, anggota Polri, kepala desa, pegawai BUMN atau pegawai swasta, P3K atau PPNPN, ini tergolong ke peserta penerima upah. Dan yang bukan penerima upah atau bukan pekerja, yang didaftarkan oleh Pemda atau yang BP atau bisa kita bilang seperti kelas mandiri. Berikutnya, nah di sini adalah alur pelayanan. Nah di sini kita awalnya kita berbicara yang tidak emergensi terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah di sini ada yang seperti
Vaskes primer yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, baik itu puskesmas, klinik pratama, atau dokter praktek perorangan, sesuai yang tercantum di kartu peserta tempat peserta terdaftar. Baik itu misalnya kayak puskesmas di mana Bapak Ibu terdaftar, apabila tidak emergensi boleh datang saja ke klinik-klinik yang ada yang bekerja sama dengan BPJS, apakah itu puskesmas ataupun itu klinik seperti klinik Latifa atau klinik Cempaka 5 dan sebagainya. Namun apabila kita bukan di klinik di mana kita terdaftar, kita bisa berobat sebanyak 3 kali kunjungan. Kita bisa berobat sebanyak 3 kali di luar FKTP di mana kita terdaftar. Oke. Lalu dari Vaskes akan merujuk atau merujuk ke rumah sakit di mana dirujuk oleh FKTP-nya. Baik itu polis spesialis FKTL-nya atau di rumah sakit di mana kita berada. Nah, sekarang apabila kondisinya gawat darurat nih ceritanya, gawat darurat, apakah kita bisa langsung ke rumah sakit? Bisa. Nah, apabila sudah gawat darurat, silakan pergi ke rumah sakit, tepatnya di IGD, di rumah sakit terdekat, di mana yang terdekat di rumah kita. Misalnya di rumah sakit di Zainal Abidin, di mana yang terdekat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini kita tidak lagi mencetak kartu yang seperti ini, Bapak Ibu semuanya, melainkan setiap peserta BPJS Kesehatan apabila ingin berobat dapat membawa KTP-nya saja, cukup KTP-nya saja. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu sedang mau berobat, bawa KTP-nya saja. Berikutnya, penjaminan manfaat primer dan rujukan pelayanan kesehatan di Vaskes. Yang pertama, pelayanan kesehatan yang dijamin, yaitu administrasi pelayanan, promotif dan preventif, pemeriksaan pengobatan, dan konsultasi medis. Berikutnya, tindakan medis non-spesifik spesialistik, obat dan bahan medis habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik, laboratorium tingkat pertama, dan yang terakhir adalah rawat inap tingkat pertama. Nah, selanjutnya ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin. Vaskes tanpa prosedur atau pelayanan kesehatan tanpa prosedur yang berlaku. Pelaksana kesehatan non-Vaskes BPJS Kesehatan kecuali gawat darurat. Pelaksana kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas. Pelaksana kesehatan di luar negeri. Pelaksana kesehatan tujuan estetik. Nah, ini tidak dijamin kalau yang estetik. Pelaksana kesehatan mengatasi infertilitas atau meratakan gigi, ortodensi. Ketergantungan obat atau alkohol. Di sini ada suplemen alat bantu kesehatan yang dijamin, ada kacamata, alat bantu dengar, protesa alat gerak, protesa gigi, korslet tulang belakang, collar neck, dan terakhir ada kruk. Nah, ini adalah yang bisa Bapak Ibu manfaatkan kesemuanya. Nah, di sini ada gambar bayi. Nah, bagaimana sih cara mendaftarkan bayi yang baru lahir? Bayi baru lahir berumur kurang dari 28 hari dari ibu peserta JKNKIS dapat langsung didaftarkan oleh keluarga peserta dengan melengkapi persyaratan. Yang pertama, asli kartu JKNKIS ibu kandung, atau ini bisa diganti dengan KTP ibu kandung apabila nggak ada kartu lagi ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, asli surat keterangan lahir dari puskesmas atau klinik atau rumah sakit di mana si ibu lahiran.
Dan yang ketiga, fotokopi kartu keluarga si orang tuanya. Pendaftaran bayi baru lahir umur kurang dari 28 hari dari peserta PBPU Mandiri atau peserta penerima upah baik itu PNS, TNI, Polri, atau pegawai swasta dan lainnya dapat dilakukan di rumah sakit tanpa perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Laporkan kepada petugas rumah sakit yang ditunjuk. Oke, selanjutnya ruang lingkup jaminan sosial. Di sini ada beberapa, baik itu BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Jasara Harja, dan yang terakhir ada TESPEN. Nah, di sini ada dua kategorinya. Kategori kanal layanan administrasi, apabila Bapak Ibu semuanya sempat datang ke kantor atau di kantor BPJS terdekat, bisa langsung datang saja. Dan apabila yang Bapak Ibu semua tidak ada waktu atau mau dari online, bisa melalui aplikasi mobile JKN, bisa melalui akses Pandawa dengan nomor 0811 8165 165. Lalu bisa chat interaktif atau chat cika, lalu bisa care center ke nomor 165 dan selain sebagainya. Nah, berikutnya di sini ada satu aplikasi dari kita BPJS Kesehatan, yaitu aplikasi mobile JKN. Nah, aplikasi mobile JKN ini gunanya untuk apa? Kita bisa melihat baik itu apakah istri kita sudah terdaftar atau belum, segmen kita apa, lalu anak kita sudah terdaftar atau belum ya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Kita bisa lihat dari aplikasi mobile JKN ini. Apakah itu, oh saya dari Paskes ini, saya mau pindah nih ke Paskes. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak perlu lagi datang ke kantor. Bisa langsung rubah Paskesnya dari aplikasi mobile JKN. Selanjutnya, ini adalah inovasi peningkatan layanan. Apabila Bapak Ibu semuanya yang tergolong iuran mandiri lah kita bilang, bisa langsung membayar melalui mobile banking masing-masing Bapak Ibu sekalian, bisa dari BSI, bisa juga dari Bank Aceh. Nah, di sini besaran iuran JKN per segmen peserta, yaitu yang pertama adalah peserta bantuan iuran jaminan kesehatan, itu sebesar 42.000 per orang atau per bulannya juga. Lalu peserta penerima upah, besaran iuran atau keterangannya, dan iuran dari pemberi kerja itu 4% dari gaji dan tunjangan si pekerjanya, lalu dari si pekerja 1% dari gaji dan tunjangan pekerjanya. Jadi total semuanya itu adalah 5%. Dan dengan ketentuannya, batas paling tinggi gaji dan tunjangan maksimal adalah 12 juta rupiah. Dan batas paling bawah berdasarkan UMR atau UMK Kabupaten Kota. Iuran untuk menanggung peserta istri atau suami dan 3 orang anak. Nah, jadi untuk yang segmen pegawai swasta ini sudah termasuk istrinya, sudah termasuk maksimal sebanyak 3 orang anak. Berikutnya ada BBPU atau bukan pekerja yang didaftarkan oleh Pemda. Iurannya dari Pemda sebanyak 35.000, hampir sama dengan yang PBIJK ini Bapak Ibu semua ya. Lalu yang terakhir ada peserta bantuan penerima upah atau mandiri. Nah, di sini untuk iuran kelas 1 saat ini 150.000 per orangnya atau per bulan. Iuran peserta kelas 2 sebesar 100.000 rupiah per orang per bulan. Untuk iuran kelas 3 bisa masih sama juga sebanyak 35.000. Oke, mungkin ini sosialisasi singkat dari saya. Terima kasih banyak.
yang untuk waktunya dan telah mendengarkan sharing singkat ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fadil atas paparannya. Mungkin di sini kita akan melakukan diskusi atau tanya jawab ya. Jadi setelah daripada pemateri yang Pak Dodi. Jadi langsung saja kita akan dengarkan paparannya dari Pak Dodi dari Lab Klinik Prodia. Pak Dodi, silakan Pak. Waktu dan ruang dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mustafa Umar selaku Ketua Umum, kemudian yang terhormat Bapak Mansur Syakban selaku Sekjen, yang terhormat Ibu Alia Asri selaku moderator kita pada hari ini, yang terhormat Bapak Fadil selaku narasumber dari BPJS, dan tentunya yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada webinar kita pada pagi ini. Sebelumnya kami dari Prodia mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kita dapat sharing dan berbagi informasi terkait nanti akan kita informasikan layanan yang dapat diberikan oleh Prodia untuk badan usaha jasa konstruksi. Perkenalkan saya izin untuk perkenalkan diri dengan Dodi Rahman, bisa dibagi dengan Rahmat. Saya selaku unit head dari Prodia Loksmawe. Dan yang hadir juga pada hari ini dari Banda Aceh ada Ibu Indah selaku branch manager Prodia Banda Aceh. Kita mulai untuk sharing kita kali ini. Mohon izin untuk share screen. Silakan Pak. Mohon maaf Bu, sepertinya tidak bisa saya screen dari sini. Your browser is preventing access. Boleh dibantu Bu? Coba saya bantu Bang. Coba dites lagi Pak. Oke. Your browser is preventing access to the share screen. Mohon maaf, belum bisa Bu sepertinya. Coba saya bantu dari sini Bang Mike sebentar, Pak Dodi. Baik Bu. Sudah, coba dites Pak. Sebentar. Tetap tidak mau Bu. Sepertinya dikunci. Hanya host yang bisa share kayak. Boleh saya dibukakan sebagai partisipan? Apa sudah bisa Pak? Mesti belum Bu. Di sini keterangannya hanya satu partisipan yang bisa sharing. Sudah all partisipan Pak? Coba dites lagi.
Atau dari Bu Indah boleh bisa dibantu, Bu? Ini saya lagi coba share slide-nya, Bang Dodi. Baik, mungkin boleh dibantu dari sana Ibu Indah. Next, Bu. Silakan Bang Dodi, saya bantu buka dari sini. Boleh. Next. Baik, kita mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Kita masuk untuk sharing kita pada pagi ini. Judulnya Occupational Health Service yang dapat diberikan oleh PT Prodia Widya Usada untuk badan usaha jasa konstruksi. Next, Bu. Adapun outline yang akan kita sampaikan hari ini, yang pertama itu perkenalan, nanti company profile Prodia, kemudian ruang lingkup layanan dari Prodia sendiri, jaminan kualitas hasil, sumber daya manusia yang tersedia, peralatan, skema dan alur kerja, kemudian medical check-up dan data manajemen. Baik, kita masuk ke outline pertama, itu perkenalan. Nanti akan saya informasikan terkait next, Bu. Nah, kalau kita lihat dari riwayat pendirian Prodia sendiri, itu Prodia pertama kali didirikan di Solo pada tahun 1973 di 7 Mei. Pertama kali Prodia didirikan oleh Bapak Andi Wijaya yang latar belakang pendidikan farmasi dengan komitmen untuk layanan sepenuh hati dengan hasil pemeriksaan yang terbaik. Adapun visi dan misi dari Prodia sendiri, misi kami itu untuk diagnosa lebih baik tentunya dari awal pendirian kami pun untuk diagnosa lebih baik untuk si dia yang bergabung dengan Prodia. Dengan visi kami sebagai Center of Excellence dan layanan kesehatan terpercaya penunjang pengobatan generasi baru. Kalau kita lihat dari falsafah sendiri, yang pertama itu kami mengutamakan pelanggan. Dengan adanya pelanggan yang loyal, sampai hari ini Prodia dapat berdiri dan menjadi lab nomor 1 di Indonesia. Dan selanjutnya itu mengutamakan mutu dan diikuti oleh falsafah lainnya. Lanjut, Bu. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui kalau Prodia ini sudah perusahaan terbuka. Jadi kami bernaung berdasarkan PT Prodia Widya Usada Tbk, di mana untuk pemilik saham Prodia sendiri itu 57%, kemudian untuk Bio Majesty Ltd itu 15% dan masyarakat umum itu di 28%. Jadi mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini juga sudah ada yang membeli saham Prodia di Bursa Efek. Selain itu Prodia juga memiliki anak perusahaan lain. Selain laboratorium, kita ada Prostem, ada Inodia untuk alat Prodia, kemudian Proline untuk reagen, kemudian kita ada Occupational Health yang fokus dengan kesehatan dari perusahaan. Kemudian kita juga ada Prodia CRO untuk penelitian, dan Prodis atau Prodia Distributor, dan tahun 2022 akhir kita terbaru itu mendirikan satu perusahaan yang bernama Prodigi atau PT Prodia Digital Indonesia. Next. Ini kami perkenalkan susunan direksi dari PT Prodia Widya Usada Tbk sendiri dan Dewan Komisaris yang berdomisili di Jakarta, di mana founder utama kita itu Bapak Andi Wijaya selaku pendiri Prodia. Kemudian saat ini Presiden Direktur Prodia Usada Tbk Ibu Dewi Mulyati dan beberapa board of director lain itu berdomisili di Jakarta. Ini adalah pencapaian Prodia yang sangat luar biasa. Sampai hari ini Prodia sudah tersebar di 34 provinsi, di 128 kota. Kita memiliki 263 outlet dengan karyawan di atas 3.600 dan kerjasama dengan dokter itu di atas 250 orang.
Dan kebanggaan Prodia sendiri, satu-satunya lab di Indonesia itu berakreditasi CAP langsung dari USA. Kemudian satu-satunya lab dengan standarisasi untuk pemeriksaan yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, pemeriksaan HbA1c untuk gula, itu satu-satunya yang berstandarisasi secara internasional NGSP. Dan Prodia selalu bergulir dan update terkait ISO yang berkaitan dengan laboratorium. Next. Untuk Prodia Banda Aceh sendiri, kita masuk ke dalam Sumatera Region. Prodia ini dibagi berdasarkan region, ada di Sumatera, ada di Jawa, dan sampai Indonesia Timur. Untuk Banda Aceh sendiri, kita ada di Banda Aceh dan di Kota Losmawe. Untuk Sumatera, kita ada 9 cabang dan 17 outlet, terdiri dari Provinsi Banda Aceh, Sumatera Utara, Pekanbaru, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Kepri. Di mana kantor wilayah kita itu ada di Kota Medan. Next. Nah, ini adalah layanan Prodia. Mungkin Bapak Ibu selama ini hanya mengenal laboratorium klinik Prodia, tetapi kami sebenarnya sudah banyak kegiatan terkait kesehatan seperti Prodia Healthcare, kemudian laboratorium klinik Prodia, patologi anatomi, Prodia Women Healthcare itu untuk wanita, Prodia Senior Healthcare, kemudian Children. Tapi memang saat ini untuk Banda Aceh sendiri kita di Prodia Healthcare dan di Losmawe itu laboratorium klinik. Ini adalah gambaran dari pencapaian pengakuan dari internasional seperti CAP dari USA, kemudian top brand, dan kita juga best pelanggan kita itu ada 4 kelompok pasar. Yang pertama itu dari pelanggan umum atau walk-in customer, kemudian pelanggan dokter, kemudian corporate client atau perusahaan, dan tentunya kami juga ada pusat rujukan nasional di PRN, itu khusus eksternal affairs seperti rujukan dari rumah sakit. Ini adalah penghargaan-penghargaan yang kita raih dari tahun ke tahun dan konsisten, baik dari secara internasional seperti CAP, kemudian dari nasional ada top brand, ada best brand, dan Prodia alhamdulillahnya selalu meraih penghargaan baik secara nasional maupun secara internasional. Nah, ini adalah gambaran dari perusahaan yang di-hire oleh pusat bekerjasama secara nasional, baik perusahaan perkebunan, tentunya perusahaan konstruksi juga ada bergabung dengan Prodia seperti PD Adikarya, Hutama Karya, dan lebih dari 467 perusahaan sudah bekerjasama dengan Prodia, itu di-hire oleh pusat secara nasional. Kita masuk ke ordonans selanjutnya, luar lingkup layanan yang kita sediakan di Prodia sendiri. Nah, nanti hal yang dapat kita berikan untuk layanan Prodia dalam bidang kesehatan untuk perusahaan jasa Suara Bang Dodi kurang terdengar, suara Bang Dodi. Maaf Pak Dodi, suaranya terputus. Maaf, sebentar saya hubungi Pak Dodinya ya, Mbak Alia. Ya baik Bunda. tes. Suara saya masih kedengaran Bapak Ibu? Sudah kedengaran, Bang Dodi, Mohon maaf, silakan lampu dilanjutkan. mati di sini Bu. Lampu mati. Terputus, mohon maaf. Oke, kita lanjut. Layanan yang dapat kita berikan untuk pemeriksaan kesehatan, yang pertama itu pelayanan medis. Kita ada personal asisten, kemudian general physical telekonsultasi, pemeriksaan kesehatan dapat kita lakukan secara walk-in dan on-site, kemudian konsultasi dan manajemen medis, tes narkoba dan vaksinasi. Tentunya kelebihan layanan Prodia untuk pemeriksaan kesehatan itu
menentukan risiko bahaya terhadap lingkungan kerja. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan, itu dokter dari Prodia yang berstandarisasi Hiperkes akan meninjau ke lapangan dan menyesuaikan dengan paket apa yang disesuaikan dengan lingkungan kerja tersebut. Dan tentunya untuk hasil pemeriksaan kita ada namanya manajemen report dan health education atau edukasi dari pemeriksaan tersebut. Next. Kita masuk ke kualitas. Untuk hasil pemeriksaan dan kualitas hasil kita memang fokus di Prodia sendiri. Kita mengikuti mutu manajemen baik secara SOP, secara ISO, melalui audit mutu internal dan eksternal, kemudian melakukan perbaikan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Sehingga kita menjamin hasil kualitas hasil kita di Prodia ini sudah layak untuk dibawa ke luar dengan adanya ISO dan pemantapan mutu secara nasional dan internasional. Next. Ini adalah beberapa program penetapan mutu secara nasional internasional kita ikuti, seperti Depkes RI, kemudian dari USA ICAS, kemudian CIP dari USA, dan beberapa program pemantapan mutu lain yang selalu kita update dari tahun ke tahun. Untuk Banda Aceh sendiri, kita sudah ISO 15189 dan kita juga sudah mengikuti beberapa akreditasi sesuai dengan standar dari Prodia secara nasional. Kita masuk ke sumber daya manusia yang tersedia di Prodia. Tentunya kita memiliki customer service yang ramah dan handal, kemudian phlebotomis yang profesional, di mana target untuk phlebotomis atau pengambilan darah itu 1 kali ke pengambilan darah. Kemudian kita memiliki dokter dengan sertifikasi Hiperkes dan PJK 3. Kemudian dokter spesialis jantung, THT, paru, radiologi untuk mensupport pemeriksaan laboratorium kita yang tersedia ada treadmill, EKG, audiometri, ronsen, dan spirometri. Tentunya setiap petugas kita tersertifikasi secara sertifikat, kemudian analisis laboratorium yang juga tersertifikasi, kemudian quality validator yang tersertifikasi untuk menjamin hasil keluarkan telah terverifikasi dengan baik. Jadi untuk kelebihan Prodia sendiri ada sertifikat dokter kita secara Hiperkes, dan bagi perusahaan biasanya standar lain itu adalah PJK 3, di mana Prodia Banda Aceh dan Losmawe itu sudah ada dokter PJK 3 secara bisa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk perusahaan. Next. Untuk peralatan sendiri, di Prodia instrumen dikelola dengan baik dengan pemantapan mutu yang dilakukan secara terus-menerus. Next. Ini adalah beberapa alat laboratorium yang kita miliki baik di Banda Aceh maupun di Losmawe sendiri. Kita ada alat kimia untuk pemeriksaan darah, hematologi, ada urin, ada imunologi. Dan kita juga disupport oleh pemeriksaan laboratorium lain seperti pemeriksaan fisik secara Hiperkes, kemudian ada ronsen, ada audiometri, ada spirometri untuk pernafasan, ada EKG untuk jantung, ada USG, ada treadmill. Untuk alur pelaksanaan yang dapat kita tawarkan, apabila nanti melakukan pemeriksaan kesehatan dengan Prodia, ini adalah contoh paket pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan konstruksi yang sudah bekerja sama dengan Prodia secara nasional. Ada pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan laboratorium, dan ada pemeriksaan tambahan apabila ditemukan case-case tertentu. Untuk pelaksanaan sendiri, kita juga bisa melayani secara on-site atau ke lapangan, di mana pasien nanti akan diatur oleh duty manager di saat di lapangan, kemudian menunjukkan KTP dan SIM atau SIM, kemudian ID karyawan, kemudian kita ada kontrol GMC, dan kalau memang di Prodia Medan biasanya kita ada gelang medikal untuk memantau apakah peserta tidak ada diganti oleh peserta lain. Kemudian proses pengambilan darah oleh phlebotomis yang sudah terakreditasi, kemudian diarahkan untuk makan apabila ada pengambilan darah kedua, dan kemudian kita juga arahkan oleh duty manager nanti di lapangan ada pemeriksaan laboratorium seperti USG, ronsen, EKG, dan lain-lain. Dan kemudian diarahkan sampai akhirnya kembali ke registrasi dan dilihat dan dicek kembali apakah sudah sesuai dengan awal registrasi pelaksanaan. Next.
Ini ada beberapa persiapan sebelum melakukan medical check up. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan medical check up di Prodia. Jadi puasa kita 12 sampai 14 jam, kemudian selama puasa tidak berkenankan makan dan merokok, kemudian tidak boleh minum air teh yang mengandung gula, kemudian tidak minum obat 2 sampai 3 hari. Tapi kalau memang dibutuhkan pengobatan yang harus, itu kita beri catatan. Kemudian diperbolehkan hanya minum air putih dan hindari aktivitas yang berlebihan. Ini adalah persyaratan dasar untuk sebelum melakukan medical check up. Di sini juga kita ada pemantauan form GMC, di mana setiap peserta akan dipantau proses dari awal pelaksanaan sampai nanti selesai pelaksanaan akan dicek sehingga tidak terjadi pemeriksaan yang terlewat. Untuk pelaksanaan di Prodia sendiri, fakta tentang kesehatan dan keselamatan itu sangat menjadi fokus, di mana Prodia ini berfokus terhadap keselamatan pasien baik dari registrasi sampai nanti hari saat hasil keluar. Next. Fokus Prodia mulai dari registrasi safety, kemudian pengambilan spesimen safety, dan kemudian transport sampel secara safety juga, dan kita sampel proses kita berdasarkan alur, dan kita juga research handling. Jadi kita semuanya online. Jadi tidak ada kemungkinan pasien itu akan tertukar sampelnya atau sampel orang lain yang terkejarkan. Karena sistem Prodia itu barcode dan secara online. Ini salah satu contoh registrasi di mana nanti masing-masing peserta akan di-input dan akan dikeluarkan barcode. Jadi setiap peserta atau pasien akan memiliki satu barcode sampai nanti barcode ini di-input di sistem. Kita lanjut. Safety untuk pengambilan darah juga kita fokuskan, di mana kita menggunakan jarum 1 kali penggunaan, kemudian menggunakan hazard lengkap bagi petugas, dan tabung pun kita sesuaikan, sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Jadi safety bagi pasien dan safety bagi pengambilan spesimen. Next. Untuk transport sampel, kita juga ada standar dan SOP, jadi safety bagi petugas untuk pengantar sampel ke bagian laboratorium untuk dapat dilakukan proses lebih lanjut. Untuk onset, kita juga menyediakan standar di lapangan apabila nanti pentransport sampel melalui jasa pengiriman, juga kita ada standar dan SOP-nya. Jadi setiap pelaksanaan medical check up di Prodia atau pemeriksaan kesehatan, dari awal pemeriksaan itu kita sudah online berdasarkan barcode. Jadi instrumen kita pun mengerjakan pemeriksaan itu secara barcode yang sudah kita input. Jadi kalau ada barcode tidak sesuai, maka instrumen akan menolak. Dan result pun nanti kita sudah berbasis secara online. Jadi Ibu Bapak juga bisa mencek hasil pemeriksaan nanti melalui Prodia Mobile atau Prodia App. Nah, ini adalah kelebihan dari medical check up untuk data manajemen yang dilakukan di Prodia. Mungkin selama ini kalau Bapak Ibu mungkin pemeriksaan kesehatan, mungkin tidak ada evaluasi dari hasil pemeriksaan, padahal yang dibutuhkan sangat perlu itu adalah evaluasi dan manajemen data dari hasil pemeriksaan itu sendiri. Next. Jadi di Prodia, setiap pelaksanaan MCU ini, pencatatan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan itu dimulai dari riwayat pajanan potensi bahaya, kemudian laporan dari dasar hasil analisa data, penyimpanan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan, dan riwayat pajanan potensi bahaya. Jadi Prodia menawarkan sebelum memilih satu pemeriksaan atau paket terhadap suatu area kerja, kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Jadi dokter kita dapat kita arahkan atau melihat ke lapangan langsung, dan berkoordinasi dengan manajemen tentunya dari perusahaan menentukan paket yang sesuai dengan area kerja. Jadi bisa saja nanti dari satu sisi pekerjaan, misalkan bagian kantor, bagian lapangan, itu berbeda paket pemeriksaan sesuai dengan pajanan dari tempat bekerja sendiri. Next. Ini adalah contoh hasil individu. Jadi setiap peserta yang melakukan pemeriksaan di Prodia akan mendapatkan satu hasil masing-masing individu. Ini salah satu contoh kopnya. Next. Ini adalah gambaran dari hasil pemeriksaan. Nanti dari hasil pemeriksaan akan diketahui hasil pemeriksaan yang meningkat, kemudian range-nya, kemudian standarnya seperti apa. Masing-masing peserta akan diberikan. Kemudian rekapitulasi untuk rekap,
kita ada dari data pribadi, kemudian pemeriksaan fisik oleh dokter, riwayat dari pajanan potensial bahaya, karakteristik dari penyakit, dan penyakit dari keluarga. Itu akan kita evaluasi di awal pemeriksaan. Kemudian untuk sistem produksi untuk wanita, kebiasaan pekerja seperti olahraga, merokok, minum obat dan alkohol, vaksinasi, dan keluhan yang ada. Kemudian pemeriksaan laboratorium yang diikuti oleh hematologi dan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pemeriksaan laboratorium seperti audio, spiro, dan EKG. Kemudian setelah dilakukan semua pemeriksaan baik dari secara fisik, riwayat, keluarga, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan non-laboratorium atau penunjang, nanti akan disimpulkan dan akan diberikan saran dan status kesehatan oleh dokter hiperkes kita yang melakukan pemeriksaan di awal tadi. Jadi setiap pekerja akan mendapatkan hasil dan kesimpulan. Nah, ini adalah fasilitas yang dapat kita berikan untuk manajemen dari satu perusahaan apabila nanti menggunakan Prodia sebagai jasa untuk menjaga check up baik untuk karyawan atau keluarga dan calon karyawan. Kita akan memberikan data, ini adalah kebutuhan yang sangat luar biasa, ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen. Jadi kita akan melihat dari jenis kelamin terlebih dahulu, kelompok usia, kemudian departemennya di bagian marketingkah, RDK, finance-kah, dan lapangan atau lain-lain, kemudian jenis pekerjaan. Jadi kita akan merangkum dalam bentuk grafik dan akan kita berikan ke manajemen. Ini contoh kebiasaan. Jadi apakah pasien merokok, berapa orang yang merokok, berapa orang yang rajin olahraga, berapa orang yang minum alkohol, nanti akan direkap secara grafik. Next. Next, Bu Indah. Ini adalah karakteristik pajanan tempat kerja. Jadi di tempat pekerjaan Bapak Ibu, apakah ada kebisingan, apakah ada bergerakan yang berulang, duduk lama, jadi juga akan dirangkum berdasarkan form yang akan diisi oleh para peserta dan diikuti oleh pemeriksaan oleh dokter. Jadi temuan dari hasil pekerjaan ini apakah berisiko buruk secara psikologis. Jadi bagaimana nanti karyawan di lapangan ternyata psikologisnya berbeda nanti dengan karyawan yang di kantor. Berdasarkan pajanan dari hasil pekerjaan di lingkungan tempat pekerja masing-masing karyawan. Next. Di sini juga akan kita rangkum dari pemeriksaan laboratorium, gangguan metabolisme lemak, apakah berapa orang yang mengalami kenaikan gula, kemudian asam uratnya berapa orang, dan kelainan-kelainan lain akan kita dekat dalam bentuk grafik yang akan kita berikan kepada manajemen. Next. Ini juga akan kita breakdown-kan lagi temuan per departemen, nanti departemen untuk kantor, berapa orang yang mengalami kenaikan pemeriksaan laboratorium, kemudian lapangan, pemeriksaan dan lain-lain juga akan kita rangkum dalam hasil dalam bentuk grafik, itu per departemen. Next. Ini juga ada gangguan status gizi, apakah nanti underweight, overweight, obes, ataupun normal, dari hasil pemeriksaan oleh dokter. Ini adalah contoh rangkuman dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan di salah satu perusahaan terkait berat badan kurang, kemudian berat badan berlebih, obesitas. Jadi itu kita bagikan juga atau breakdown-kan lagi sesuai dengan lapangan atau bagian masing-masing seperti maintenance, QC. Ini salah satu perusahaan yang kita rangkum dalam bentuk grafik dan hasil rangkuman di pemeriksaan kesehatan. Di sini juga kita rangkumkan juga untuk IMT, untuk indeks massa tubuh berdasarkan pria dan wanita. Jadi manajemen itu dapat melihat dari rangkuman yang akan kita berikan itu. Yang pertama itu dari hasil kebiasaan karyawan, kemudian hasil pemeriksaan fisik, riwayat pekerjaan, psikologis kesehatan, hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan non laboratorium, itu akan kita rangkum dalam bentuk grafik, dalam bentuk slide yang akan kita sampaikan nanti di depan manajemen. Jadi manajemen dapat melihat maintenance-nya, apakah nanti maintenance-nya butuhnya untuk peserta ini apa, dan setelah itu akan berbeda gitu. Next. Ini juga report hasil yang kita berikan. Next. Next. Nah, setelah hasil pemeriksaan selesai,
hasil sudah diterima oleh manajemen dan masing-masing peserta, maka kita ada namanya layanan konsultasi medis. Jadi setiap hasil pemeriksaan tidak kita biarkan sampai hasil diterima dari manajemen ataupun perusahaan dan karyawan, kita akan mendatangkan dokter pemeriksa kembali ke tempat perusahaan dan itu bisa melakukan konsultasi. Jadi konsultasi ini bersifat pribadi, bisa masing-masing karyawan kita aturkan waktu dengan dokter kita. Nanti dengan konsultasi ini dapat karyawan berinteraksi langsung dengan dokter dan menanyakan terkait hasil pemeriksaan yang didapatkan dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Jadi kita memberikan layanan ini juga tidak ada di tambahan biaya, sudah masuk ke dalam paket pemeriksaan. Next. Next, Bu Indah. Next. Nah, jadi bagi perusahaan atau manajemen nanti low maintenance seperti apa, middle maintenance seperti apa, high maintenance seperti apa. Dari grafik atau data yang kita berikan tadi, dokter perusahaan ataupun dari manajemen sendiri dapat melihat nih tindak lanjut yang mau dilakukan. Misalkan apakah mau dilakukan hasil orang dengan arah ke jantung, tindakannya kita harus ke spesialis, kita harus high maintenance. Dan juga nanti akan berpengaruh untuk pemilihan jenis pemeriksaan medical check-up di tahun berikutnya. Jadi Prodia ini membantu perusahaan bagaimana dapat mengelola kesehatan dari awal pemeriksaan, kemudian konsultasi, kemudian manajemen dari hasil pemeriksaan, sehingga kita dapat tepat untuk memilih pemeriksaan bagi masing-masing peserta dan masing-masing bagian. Next. Selain itu, Prodia juga memberikan layanan tambahan, ini juga free, di mana setiap pemeriksaan kesehatan itu akan melihat risiko penyakit jantung koroner selama 10 tahun yang akan mendatang. Jadi dari hasil pemeriksaan nanti akan dilakukan perhitungan oleh dokter kita dan tim kita apakah pasien atau peserta ini memiliki risiko penyakit jantung nih untuk 10 tahun yang akan datang dari hasil pemeriksaan. Next. Ini adalah cara penghitungan Framingham scoring tadi, melihat 10 tahun risiko ke depan untuk risiko jantung dari umur, kemudian dari populasi, dari kebiasaan seperti merokok, hasil pemeriksaan darah, hasil pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan lainnya yang akan dikonversikan nanti oleh tim Prodia. Sehingga nanti akan muncul hasil pemeriksaan apakah berisiko tinggi, berisiko rendah, ataupun berisiko sedang untuk terkena penyakit jantung di 10 tahun yang akan datang. Ini adalah layanan tambahan yang dapat kita berikan. Next. Nah, ini dia untuk risiko yang kita dapatkan tadi dari hasil pemeriksaan, apakah low, apakah ringan, atau menengah, ataupun high, ataupun tinggi terkena penyakit jantung di kemudian hari. Nah, dari hasil ini sangat berpengaruh nih untuk pola kesehatan bagi masing-masing peserta yang melakukan medical check-up, untuk pengaturan pola olahraga, kemudian pola makan, dan kebiasaan. Next. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sharing. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dari kami, dari Prodia. Mungkin ada tambahan dari Ibu Indah dari Banda Aceh. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bang Mike. Yang kami hormati Bapak Mustafa Umar, Bapak Mansur, dan Mbak Alia sebagai moderator. Jadi tadi kami dari tim Prodia sudah men-sharingkan apa-apa saja yang bisa dilakukan Prodia, yang bisa kita support untuk menjaga kesehatan dari Asosiasi Kontraktor Aceh sendiri. Tambahan mungkin yang bisa saya sampaikan, tadi dari Bang Dodi sudah menyampaikan apa aja dari mulai pemeriksaan, dokter sertifikat PJK 3 yang kita bisa berikan, termasuk data statistik untuk tes-tes kesimpulan yang didapat daripada saat pemeriksaan. Mungkin tambahan dari saya, Prodia juga ada melakukan edukasi informasi kesehatan untuk bisa berbagi sharing. Jadi mungkin di setiap perusahaan ada hari-hari khusus olahraganya atau berkumpul bersama. Itu bisa juga mengundang Prodia untuk kita bisa sharing edukasi, memberikan informasi tentang pemeriksaan-pemeriksaan
atau penyakit apapun yang sedang update saat ini atau sedang ingin diketahui oleh para pekerja-pekerja kita sebelum melakukan pemeriksaan itu bisa mengundang kita. Itu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dodi dan Bu Indah atas paparannya. Mungkin kita akan membuka sesi diskusi atau tanya jawab bagi 3 penanya pertama. Saya persilahkan ya untuk Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi, dipersilahkan. Mungkin Pak Maisura, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan Pak.
Baik, saya akan bacakan satu pertanyaan darinya yang masuk ke WA pribadi saya. Ini ada yang bertanya untuk BPJS ya, khusus untuk BPJS. Kecelakaan kerja seperti apa yang bisa diklaim pada BPJS? Apalagi seperti pekerjaan-pekerjaan konstruksi seperti itu. Mungkin Pak Afandi ya. Silakan Baik. Pak Afandi. Terima kasih Bu Alia. Akhirnya ada juga yang bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu dibentuk 2 BPJS. Jadi makanya secara umum kalau ditanya sudah terdaftar BPJS belum? Di saat ditanyai sudah terdaftar BPJS berarti ada 2 itu. Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau daftarnya baru sebelah, berarti belum BPJS nih, karena undang-undangnya sama. Undang-undangnya sama, tahunnya sama, menetapkan 2 BPJS, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Kesehatan menjalankan 1 jaminan sosial dari 5 jaminan sosial yang ditetapkan. Jaminan sosial itu ada 5, jaminan kesehatan, kematian, hari tua, pensiun, dan kecelakaan kerja. Untuk jaminan kesehatan dikelola oleh BPJS Kesehatan, sementara untuk 4 jaminannya lagi itu dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi terkait yang disampaikan oleh Ibu tadi, bagaimana kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dari pergi kerja sampai dengan pulang kembali kerja, itu di-cover di BPJS Ketenagakerjaan apabila sudah terdaftar. Nah, itu. Nah, terus apa yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan menanggung penyakit yang tidak ditanggung oleh asuransi lainnya. Contoh, jasa kita terdaftar di Jasara Harja, kecelakaan lalu lintas ya. Kecelakaan lalu lintas itu ada 2, kecelakaan tunggal, kecelakaan ganda. Kalau kecelakaannya ganda, itu yang nanggung adalah Jasara Harja. Kalau kecelakaannya tunggal, itu yang nanggung BPJS Kesehatan. Namun, untuk hal verifikasinya diberikan kepada Jasara Harja yang akan memverifikasi berkas tersebut siapa yang menanggung, apakah Jasara Harja ataupun BPJS Kesehatan. Namun secara umum kecelakaan tunggal ditanggung oleh BPJS Kesehatan, kecelakaan ganda ditanggung oleh Jasara. Kecelakaan ganda ini pun dengan batas limit 20 juta. Lebih dari 20 juta, maka akan dijamin oleh BPJS Kesehatan, gitu ya. Kemudian ada lagi penyakit misalnya bagi pegawai negeri. Kalau perusahaan itu yang nanggung BPJS Tenagakerja, kalau pegawai negeri itu yang nanggung PT Taspen. Begitu Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Afandi, ini cukup menjawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi, saya persilakan. Mungkin dari Pak Sekjen ya. Ya, ini Bu Alia menarik sekali ini BPJS ini. Karena hot kali dibicarakan ini. Ya. Silakan Pak. Ya Pak Tengku Muhammad Afandi. Terima kasih sudah hadir di sini Pak. Ya, yang ingin saya tanyakan di sini Pak, bukan saya tanyakan kan, lebih kepada diskusi ini ya. BPJS Kesehatan itu dalam ini kita cerita bukan BPJS masyarakat ya. Masyarakat dalam arti kata ini adalah badan usaha. Nah, berbeda ya masyarakat yang misalnya kelas 1 dan kelas 2 yang mendaftar secara personal. Nah, ini yang mendaftarkan secara yang didaftarkan oleh badan usaha. Nah, yang ingin saya tanyakan hari ini adalah, bukan yang ingin saya diskusikan hari ini, sejauh mana SOP BPJS itu dalam mengawal atau memberikan pelayanan khusus untuk badan usaha selain iuran gitu. Nah, iuran udah pasti per bulan sekian bulan. Ada nggak program-program dari BPJS Kes untuk badan usaha? Misalnya, kan ada Prodia nih. Program BPJS Kesehatan terhadap badan usaha, cek lab rutin per bulan yang biayanya dari BPJS. Nah, itu kan terhadap BU itu. Nah, bukan terhadap masyarakat.
Terus program apa lagi? Ada program misalnya BPJS Kes masuk lapangan proyek gitu, melihat mengecek penyakit-penyakit yang terbawa ada nggak penyakit-penyakit menular kepada pekerja konstruksi. Nah, jadi ada nggak dana CSR-nya BPJS Kes tersebut selain membayar orang sakit, ada nggak program-program terhadap BU? Nah, itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Saya lanjut aja ya Bu Alia Asri ya. Iya, silakan Pak Afandi. Nah, kalau kita kan BPJS ini penyelenggara ya Pak Sekjen. Tapi kita ada berkoordinasi dan bekerja sama baik dengan fasilitas kesehatan, dengan laboratorium, dengan optik, dan lain sebagainya. Nah, terkait yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, Pak Mansur Syahban, setiap peserta yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan itu memiliki pelayanan tingkat pertamanya ya Pak. Ada puskesmas, ada klinik, ada dokter keluarga. Nah, masing-masing daripada pelayanan tingkat pertama ini, puskesmas, klinik, dan dokter keluarga, mereka punya programnya tersendiri. Kalau dengan laboratorium Prodia juga mungkin kita pernah bekerja sama. Kalau dengan laboratorium Prodia kita sudah bekerja sama dari masa ASKIS Pak. Sudah bertahun-tahun yang lalu kita sudah bekerja sama. Baik itu kegiatan pemeriksaan darah, ataupun kegiatan pasmir, ataupun pemeriksaan IVA, itu sudah kita lakukan bertahun-tahun dari masa ASKIS sebelum adanya BPJS sudah bekerja sama. Namun itu ada tahun-tahun programnya. Nah, di luar daripada kewajiban memungut iuran daripada BPJS Kesehatan, harus ada jaminan pelayanan kesehatan yang harus diberikan kepada peserta. Dalam hal apabila peserta mengakses layanan kesehatan. Nah, dalam hal peserta tidak mengakses layanan kesehatan, maka tempat peserta terdaftar ini yang akan memberikan edukasi. Misal, ada puskesmas, ada klinik, ada dokter keluarga yang membuatkan program edukasi di wilayahnya masing-masing, di wilayah kerjanya masing-masing. Ada senam sehat, ada untuk edukasi bagi pasien prolanis itu ada PRB. PRB itu contohnya ada 9 penyakit. Contohnya salah satu ada DM, ada hipertensi, ada jantung, ada stroke, dan ada skizofrenia. Dia tanpa harus mengambil obat setiap bulan ke rumah sakit, tapi dengan mengikuti program itu, per 3 bulan sekali hanya ambil obat ke rumah sakit. Lanjutnya, mengambil di apotik yang kita tunjuk. Itu salah satu kemudahan bagi pasien-pasien peserta BPJS yang mengalami penyakit-penyakit kronis tersebut. Nah, kalau pemeriksaan IVA dan kanker serviks itu masih tetap kita berjalan, Pak. Cuma memang kalau dalam hal banyak, misalnya ada 50 orang pekerja daripada AK yang ingin kita periksakan kanker serviksnya, kita turun, membawa alat dan disediakan tempat untuk melakukan pemeriksaan pap smear seperti itu. Nah, kalau batasannya selama masuk ke dalam indikasi medis, di dalam prosedur yang ditetapkan tidak ada batasan jaminan. Jadi nggak ada lagi yang bahasanya BPJS Kesehatan hanya menanggung 3 hari rawat inap, BPJS Kesehatan hanya menanggung sekian juta, tidak ada. Selama masuk dalam indikasi medis, seluruh biaya pelayanan kesehatan masih ditanggung oleh JKN. Mungkin itu Pak Mansur yang dapat kami sampaikan. Baik, ini menarik yang disampaikan ini. Baru kita ketahui ini berarti tidak ada batasan waktu dalam pelayanan ya dari BPJS ya, itu hal yang luar biasa. Nah, Pak Muhammad, hari ini kan kita melihat retorika ya. Saya selaku sekjen mendapat keluhan-keluhan dari BU yang telah terdaftar BPJS dalam hal ketika mendapatkan pelayanan rawat inap, dan ada berapa dari divisi legal kami juga lagi misah-misahkan, artinya hari ini kesehatan itu kan ditanggung oleh negara gitu ya. Nah, sehat itu ditanggung oleh negara. Nah, artinya apa? Di BPJS ini ada subsidi uang negara juga selain daripada iuran. Tapi secara praktisnya hari ini memang rumors ataupun yang berkembang di masyarakat bahwa BPJS itu adalah ekonomi terendah gitu. Dibuktikan dengan walaupun kita BPJS kelas 1 membayar oleh BUJK, kita tetap memperoleh pelayanan kelas 1-nya ngantri, Pak. Contoh nggak usah jauh, nggak usah di JA saja. Boleh Bapak di situ ada tim, silakan nanti dimonitor bahwa
kita yang BPJS kelas 1 untuk mendapatkan kelas 1 itu ngantri dan belum tentu ngantrinya kapan. Sampai kita bosan ngantri, akhirnya ngambil jalur mandiri bayar. Nah, apa peran BPJS dalam pelayanan rawat inap ya kelas 1 tadi ya? Kita bilang lah badan usaha kan orang direktur semua ini. Nah, direktur semua ini dia BPJS kelas 1 kan bayarnya sampai 200-an gitu ya per bulan, walaupun itu mau sakit atau tidak. Ya otomatis dia ingin pelayanan betul-betul maksimal sesuai dengan kelasnya. Tapi ruangannya nggak ada, Pak. Ruangannya nggak ada, uangnya wajib store gitu loh. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kepada BPJS, ada nggak dari pimpinan pusat BPJS di Jakarta memberi misalnya memprioritaskan kelas 1 itu misalnya rumah sakit mengecek ada nggak BPJS kelas 1 ngeklaim dan berapa orang BPJS kelas 1 itu yang menikmati kelasnya dirawat inap ya, bukan pelayanan poli Pak ya, rawat inap ya, khusus rawat inap. Berapa persen, berapa orang per bulan kelas 1 itu memanfaatkan BPJS-nya, khusus badan usaha ya, kita badan usaha, bisa menjadi barometer kepada kami juga. Dan bisa menjadi barometer kepada BPJS juga bahwa programnya iurannya jalan, tapi pelaksanaan untuk mewujudkan program kelas 1 itu belum tentu jalan karena kapabilitas rumah sakit yang tidak ada, sehingga punya solusi untuk itu. Ada nggak program-program seperti itu, Pak Muhammad? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sekjen. Kalau transparansi memang sudah saatnya kita transparansi. Di BPJS Kesehatan itu ada link, mungkin boleh dibuka, Aplikers RS. Atau buka aja websitenya bpjskesehatan.go.id. Di situ akan banyak sekali informasi yang Bapak Ibu bisa ketahui, baik terkait dengan manfaat program JKN, baik melihat jumlah fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama, mau melihat jumlah pembayaran klaim yang seperti disampaikan Pak Sekjen, ada semua di situ. Mau melihat misalnya ada pengaduan kami sudah 10 bulan nggak dibayar BPJS, mungkin yang pernah kita dengar. Di situ juga kita bisa melihat sampai dengan bulan berapa setelah dilakukan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan. Nah, kita nggak bicara bahwa mendaftar ke BPJS Kesehatan, ke BPJS itu adalah wajib. Itu sudah memang peraturan perundang-undangannya. Di luar daripada itu, seperti disampaikan Pak Sekjen, sakit nggak sakit, yang setiap bulan wajib dipotong iurannya, karena sudah terdaftar. Yang dipotong hanya untuk 1 orang, tapi manfaatnya diterima oleh anggota keluarganya. Sehingga tidak ada perbedaan antara yang lajang dengan yang berkeluarga. Jadi subsidi silang, prinsip gotong royongnya berjalan, prinsip asuransi sosialnya berjalan. Berbeda dengan hal asuransi komersil yang tidak memperhitungkan anggota keluarga, hanya berdasarkan yang didaftarkan saja. Misalnya kalau saya dengan Pak Sekjen, mungkin lebih senior Pak Sekjen, bisa jadi iuran saya 200.000, iuran Pak Sekjen 400.000, karena lebih senior Pak Sekjen daripada saya, kalau prinsip asuransi komersil. Tapi karena prinsipnya asuransi sosial, tidak ada perbedaan, tidak ada credentialing, tidak ada seleksi, tidak melihat riwayat penyakit, riwayat keluarga, dan pola makan, pola hidup, dan sebagainya tidak melihat. Karena prinsipnya asuransi sosial harus sama asuransi nilai iuran yang dikumpulkan. Jadi kita tidak melihat nih orang yang sakit parah dan lain sebagainya. Nah, di setiap rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Bapak Ibu sekalian, ada petugas pemberian informasi. Jadi di setiap rumah sakit itu ada orang BPJS-nya. Ada foto orang BPJS-nya. Nah, di dalam setiap rumah sakit yang telah bekerja sama, dalam hal Bapak Ibu mendapatkan keluhan, ada pungutan biaya, ada ketidaksesuaian hak, ada ketidakjelasan informasi, silakan hubungi. Setiap rumah sakit ada poster, baik itu di spot-spot layanan, baik itu di UGD, di apotik, di ruang rawat inap, di pusat-pusat layanan umum itu ada. Jadi kalau misalnya dapat kendala, tidak jelas, pungutan biaya, penipuan, dan lain sebagainya, hubungi saja. Hubungi saja, nggak ada masalah. Silakan hubungi. Dan mereka wajib menerima dan mengeksekusi daripada keluhan Bapak Ibu sekalian. Nah,
Sekarang kita punya aplikasi Mobil JKN, seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi Fadil. Di dalam aplikasi Mobil JKN itu Bapak Ibu bisa melihat ketersediaan kamar. Ketersediaan kamar, tempat tidur di dalam rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Contoh kita lihat misalnya rumah sakit ZA. Rumah sakit ZA di situ ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1-nya sekian bed, kelas 2 sekian, kelas 3 sekian. Yang tersedia sekian, yang terisi sekian. Jadi ada angkanya yang tertera di dalam aplikasi Mobil JKN untuk melihat ketersediaan tempat tidur. Kalau jumlah tempat tidur kelas 1 memang secara nasional hampir keseluruhan rumah sakit tidak cukup. Itu nggak kami pungkiri, Pak. Tidak cukup ketersediaan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Untuk PNS-nya saja kalau mau dirawat inapkan semua nggak cukup. Belum lagi ada yang peserta-peserta lainnya. Makanya kita butuh kerjasama dengan beberapa rumah sakit. Nggak ada lagi rumah sakit baru sesuai spesifikasinya kita lakukan kerjasama. Nggak sesuai spesifikasinya nggak boleh kita kerjasama. Nah, kalau kita bicara aturan mainnya, peserta kelas 2 dia masuk ke dalam rumah sakit, hak kelas 2-nya itu penuh. Maka rumah sakit wajib menaikkan 1 tingkat ke atas ya Pak ya. Kalau dia kelas 2 ke kelas 1. Kalau dia kelas 1 berarti ke VIP ya. Rumah sakit wajib menaikkan dia 1 tingkat. Maksimal 3 hari. Tanpa bayar nih, nggak bayar sama sekali. Nggak ada pungut biaya. Oh, tiba-tiba begitu masuknya siang, sore udah ada ruangan yang haknya dia. Harus turun Bapak Ibu sekalian. Oh nggak mau turun, taken informed consent, berarti bersedia naik kelas. Kan gitu ya? Gitu ya Pak ya? Kelas 2-nya penuh, rumah sakit wajib naikkan maksimal 3 hari, begitu dinaikkan, sorenya udah ada yang kosong. Harus turun, kalau nggak turun, taken informed consent, berarti bersedia naik kelas. Oh begitu juga, begitu hari pertama, masih di kelas 1, hari kedua di kelas 1. Begitu di hari ketiganya tersedia kamar sesuai dengan haknya, kelas 2 tadi. Nah, maka harus turun. Enggak turun, sediakan informed consent bersedia membayar selisih biayanya. Gitu ya Pak ya. Kemudian kalau lebih dari 3 hari, tidak ada juga kamar sesuai dengan haknya, maka alternatif yang pertama, pasien bersedia membayar iur biaya tetap di rumah sakit tersebut, atau alternatif kedua, dirujuk ke rumah sakit lainnya. Intinya kita tidak mau ada pungutan biaya kepada peserta. Dikembalikan kepada peserta, mau standby di rumah sakit itu, atau dirujuk ke rumah sakit yang lainnya. Nah, yang hak kelas 2-nya penuh, naik 1 tingkat juga penuh. Maka pasien punya 2 alternatif, dirujuk ke rumah sakit lainnya atau diturunkan 1 tingkat dari haknya. Begitu ya Pak. Kalaupun ada pengaduan, di setiap rumah sakit ada petugas kita, silakan hubungi. Kalau Bapak punya aplikasi Mobil JKN, silakan adukan pakai aplikasi Mobil JKN. Kalau Bapak mau nelpon, ada call center kita yang disampaikan di 165, call center kita 24 jam. Mungkin itu Pak Sekjen yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi ini jadi masalah baru Pak ini di dalam pelayanan kesehatan Pak. Untuk diketahui bahwa masalah naik tingkat dari tidak ada kelas 2 menjadi kelas 1 itu normatif Pak. Tapi yang terjadi hari ini karena banyaknya BPJS yang ingin fasilitas kelas 1 yang memang dia membayar kelas 1 ya. Sehingga terjadi hari ini ngantri Pak. Nah, yang tahu ngantri itu adalah pihak ruangan dari rumah sakit. Nah, di sini wilayah permainan di sini akan hadir. Artinya apa? Siapa tahu kita ngantri nomor 7, tiba-tiba nomor 6 dia udah pulang diganti dengan nama lain. Kalau tidak hadir BPJS di sini. Nah, sehingga orang yang dekat sama seseorang bisa ngamplopin sehingga jadi nomor 6 bisa jadi nomor 4 karena nomor 4 nggak jadi masuk.
Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika mendapatkan pelayanan kesehatan BPJS, Pak, alangkah baiknya BPJS juga hadir ketika dinyatakan tidak ada kamar. Dia juga monitor di situ supaya tidak terjadi subjektivitas tadi. Saya dekat sama kepala ruangan, saya dekat sama direktur rumah sakit, saya dekat sama. Sehingga yang namanya tadi proporsional antrian tidak ada itu betul-betul terwujud. Kalau memang orang tua pulang, udah secara normatif ganti nomor 5. Tidak diselip nomor 4 orang lain. Nah, karena tidak ada yang mengetahui. Nah, jadi apakah ada sistem itu di BPJS? Selain di BPJS, saya tahu BPJS setiap rumah sakit ada BPJS, berarti ada orang melapor. Ini orang tidak melapor karena orang juga nggak tahu dia diselip. Kalau dia BPJS hanya duduk di ruangan, dia tidak memonitor apa ruangan-ruangan yang tidak ada ruangannya, atau ada yang ngantri ke-7 atau ngantri ke-8, ya. Subjektivitas itu bisa hadir ketika memberikan pelayanan. Karena semua orang mau gratis, Pak. Pelayanan kesehatan 250.000 atau 400.000 ya per bulan dengan fasilitas kesehatan anak dan istri itu sangat wah. Tapi untuk diketahui juga bahwa ini kan kewajiban negara gitu loh, Pak. Memberi pelayanan kesehatan gitu. Nah, jadi membedakan asuransi pribadi swasta dengan pemerintah beda, karena pemerintah ada kewajibannya untuk memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat. Nah, di sini dalam melaksanakan kewajiban itu yang terjadi di lapangan adalah main mata, Pak. Ini ada ini nomor 7 bisa jadi nomor 2 gitu lah. Itu, Pak. Jadi harapan saya, Pak, karena banyak keluhan-keluhan dari BU yang terdaftar dari BPJS, pelayanannya betul-betul adil, yang mewujudkan keadilan. Apakah pihak rumah sakit belum bisa, Pak? Nah, kalau kita beranggotakan BPJS yang bisa mewujudkan penengahnya antara si penerima manfaat kesehatan dan si pemberi kesehatan adalah BPJS yang ada di rumah sakit. Jadi harapan saya begitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih masukannya Pak Sekjen. Memang seperti saya sampaikan di awal, kita tidak memungkiri selip menyelip itu pasti ada. Memang kita nggak memungkiri. Ketersediaan tempat tidurnya belum memenuhi. Proses selip menyelip yang seperti Pak Sekjen sampaikan juga kita nggak pungkiri ada. Tapi memang kami terima masukan, kritik memang harus kita terima. Karena kita yang melayani wajib menerima kritik. Kalau nggak terima kritik, berarti nggak siap melayani. Mungkin begitu ya Pak Sekjen ya. Terima kasih Pak Sekjen. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Pak Mansur, dan Pak Afandi. Mungkin mengingat waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 11:48. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sudah dicukupkan dulu ya. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pemateri kita hari ini, Pak Fadil dari BPJS Kesehatan, dan Pak Dodi Rahman dari Laboratorium Klinik Prodia, dan Pak Teguh Muhammad Afandi juga dari Kabid BPJS Kesehatan. Terima kasih, saya ucapkan kembali, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Bu Alia yang telah memandu acara kita pada hari ini, dan terima kasih kepada Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Fadil dari BPJS Kesehatan dan Bapak Dodi Rahman dari Laboratorium Klinik Prodia. Dan terima kasih juga kepada Bapak Teguh Muhammad Afandi selaku Kabid BPJS Kesehatan yang telah membantu menjawab pertanyaan dari para penanya. Acara selanjutnya untuk mengakhiri acara kita, marilah sama-sama kita mendengarkan kata penutup dari Bapak Ketua Umum AK, yaitu Bapak Mustafa Umar. Kepada Bapak, ruang dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah akhirnya kita telah selesai
mengadakan acara webinar kita pada pagi menjelang siang hari ini. Tadi kita telah sama-sama mendengar penjelasan berkaitan dengan jaminan kesehatan bagi pekerja konstruksi secara menyeluruh dari pihak Bapak-Bapak dari BPJS, baik dari Bapak Fadil maupun dari Bapak Muhammad Effendi. Kemudian juga penjelasan dari Bapak Dodi Rahman berkaitan dengan produk-produk apa saja, layanan apa saja di laboratorium klinik Prodia. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami, anggota AK, dalam mendapatkan pelayanan nantinya baik dari BPJS maupun dari laboratorium Prodia. Jadi kepada Bapak-Bapak kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu kepada kami forum webinar ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di masa-masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Acara webinar ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kata penutup yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum AK. Acara selanjutnya kepada Bapak Ibu dimohon untuk menghidupkan kamera untuk foto bersama. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya Hafizayati selaku host pada hari ini meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dan ucapan yang sengaja maupun tidak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu untuk mengakhiri acara kita pada hari ini yang telah berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Fadil. Ya, izin live group ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Izin Pak Ketum. Ya, sama-sama. Izin live Bapak Ibu.